Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dan mengikuti pengimbasan dari kegiatan Guru Belajar seri AKM. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, kita akan bergabung bersama dengan kegiatan Bintex seri belajar AKM. Bapak Ibu silahkan masuk saja ke Google, kemudian browsing dan ketik Guru Belajar Kemdikbud seri AKM. Bapak Ibu, pada kegiatan seri AKM ini Bapak Ibu bisa langsung masuk ke portal gurubelajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa masuk pada kegiatan program Guru Belajar dan kita pilih seri asesmen kompetensi ini. Bapak Ibu akan banyak sekali mendapatkan informasi tentang AKM yang selama ini banyak mendapatkan persepsi yang salah tentang AKM. Terlebih dahulu Bapak Ibu, sebelum memasuki program ini, Bapak Ibu harus masuk melalui akun program Guru Belajar, melalui dengan menggunakan akun UKG yang telah Bapak Ibu dapatkan dan sandinya. Silakan Bapak Ibu, pada masa pandemi COVID-19 ini dan pada pendidikan abad 21, kecakapan hidup sangatlah dibutuhkan. Kecakapan hidup abad 21 meliputi keterampilan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan dan memanfaatkan teknologi, media, informasi dan teknologi, dan kecakapan hidup bekerja dan berkontribusi di masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, syarat untuk mencapai kecakapan abad 21 bahwa kita harus memiliki, peserta didik harus memiliki kemampuan berliterasi. Ada dua jenis komponen literasi, yaitu komponen literasi atau kompetensi atau kemampuan literasi membaca dan numerasi atau matematika. AKM, asesmen kompetensi minimal ini mengukur dua hal, yaitu mengukur kemampuan literasi membaca dan mengukur kemampuan literasi matematika atau disebut numerasi. Apa itu kemampuan literasi membaca? Meliputi berbagai tujuan untuk mengukur pencapaian, bagaimana memahami, menggunakan, mengevaluasi, kemudian merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan menyebarluaskan kapasitas individu yang dapat berkontribusi di masyarakat. Dan apa itu kemampuan literasi matematika atau numerasi? Yaitu mengukur kemampuan berpikir dengan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mengikuti setelah memasuki portal Guru Belajar, mengikuti Diklat Bintek AKM, Bapak Ibu akan memasuki beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah orientasi. Nah, di tahap orientasi ini Bapak Ibu akan dikenalkan bagaimana Bapak Ibu belajar tentang AKM dan pidato atau sambutan dari Menteri Pendidikan tentang AKM,
dan mengenalkan sedikit tentang AKM, kesalahan persepsi AKM. Kemudian Bapak Ibu silakan masuk untuk mengikuti tes pretest. Nah, di sini apapun yang didapatkan, kita berniat adalah untuk belajar dan mengetahui apa yang kita pelajari. Nah, Bapak Ibu yang perlu diketahui pada komponen literasi, membaca, dan numerasi ini ada 3 hal, yaitu tentang komponennya ada 3 untuk literasi, tentang konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, apa saja pada komponen literasi, membaca, dan numerasi pada konteks? Untuk komponen literasi konten, untuk membaca ini berisi teks informasi, non-teks informasi, dan teks non-fiksi. Sedangkan konten untuk numerasi terdiri atas materi bilangan, geometri, pengukuran data yang tidak pasti, tidak kepastian, dan aljabar. Sedangkan untuk komponen kedua literasi, membaca, dan numerasi ini ada proses kognitif. Proses kognitif ini ada 2 jenis. Untuk literasi membaca, menemukan informasi, menginterpretasikan, mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sedangkan proses kognitif untuk numerasi adalah pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep masalah rutin, serta bernalar untuk masalah non-rutin. Dan yang terakhir, komponen ketiga adalah konteks. Untuk konteks membaca dan numerasi itu terdiri atas 3 hal, yaitu kemampuan personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan apa sih ragam yang akan diujikan dalam AKM? Bentuk soalnya itu ada berbagai macam ya, ada 6 macam. Ada pilihan ganda dengan 1 jawaban benar, ada pilihan ganda kompleks, bisa jawaban benar lebih dari 1, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, bagaimana AKM nanti akan dilaksanakan? AKM akan dilaksanakan bersifat komputerisasi dan bersifat adaptif. Nah, AKM ini diujikan untuk siswa, tidak untuk mengukur kemampuan siswa. Tapi AKM ini jika jawaban siswa benar, maka siswa akan diberikan level lebih tinggi tingkatannya dengan soal yang lebih kompleks. Tetapi jika jawaban siswa salah, maka siswa akan diberikan soal-soal yang lebih sederhana. Baik Bapak Ibu, AKM ini tidak diikuti oleh seluruh peserta didik kita yang di level kelas 8 ya. AKM ini hanya dilaksanakan atau dilakukan oleh beberapa siswa secara acak, tidak semua siswa. Apa yang akan diujikan dalam AKM? Mata ujiannya: 1. Literasi membaca, 2. Numerasi, 3. Survei karakter, dan 4. Survei lingkungan belajar. AKM ini akan dilaksanakan dalam 2 hari. Untuk level SMP dilaksanakan 90 menit per sesi, dan ada angket dilaksanakan 30 menit. Yang ini yang paling terpenting Bapak Ibu, bahwa hasil AKM tidak ditujukan untuk individual murid, tetapi AKM ini digunakan untuk level sekolah dan level daerah. Laporan AKM, hasil AKM ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah. Sekali lagi, tidak digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, tapi laporan AKM ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran, bukan pengganti untuk mengukur hasil belajar siswa.
Sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai salah persepsi bahwa laporan hasil AKM ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Ya. Dan hasilnya tidak bisa digunakan untuk pemeringkatan sekolah, pemeringkatan siswa dan lain sebagainya. Jadi memang betul-betul digunakan sebagai alat refleksi sehingga Bapak Ibu guru bisa menggunakan dasar hasil AKM ini untuk mendesain pembelajarannya sehingga bisa mencakup siswa yang memiliki kemampuan, kecakapan abad 21. Kita song-song AKM dan kita semangat terus untuk membentuk dan mendesain pembelajaran sehingga bisa mempersiapkan diri siswa tangguh menghadapi masalah. Selamat mengikuti kegiatan Bintek AKM, semoga berhasil dan kita terus jaya pembelajaran yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk lanjut mengikuti kegiatan AKM. Terima kasih.